Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Bapak Ibu guru berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai pembinaan matematika Selasa Kamis putaran yang keempat. Oke, silahkan simak videonya sampai habis. Oke, untuk yang pertama nomor 1 merupakan soal tentang operasi hitung bilangan bulat. Tentu kita sudah tahu memiliki pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang harus kita kerjakan dulu, yang pembagian terlebih dahulu kita beri kurung siku. Kenapa kurung siku? Kurung siku di sini menandakan kita harus melakukan operasi hitung yang ada di dalam kurung siku terlebih dahulu. Kita tulis negatif 2876 dikurangi 8636 dibagi negatif 17 dikali negatif 34. Oke, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung siku ini. Kita sederhanakan negatif 34 dengan negatif 17. Negatif 17 kita bagi dengan negatif 17. Jadi, memperoleh nilai 1. Yang ini juga dibagi negatif 17. Di 2. Sekarang, negatif 2876 dikurangi 8636 dikali 2. Nah, tetap kita kerjakannya di dalam kurung siku. Negatif 2876 dikurangi hasil perkaliannya adalah 17.272. Sekarang tinggal kita operasikan lagi. Negatif 2876 dikurangi 17.272. Hutang 2876, hutang lagi 17.272. Hutangnya bertambah. Jadi yang ini kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 20.148. Jawabannya benar adalah yang A. Oke, soal yang mudah ya. Usahakan soal nomor 1 seperti ini harus benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang nomor 2 adalah soal cerita. Cara pengerjaan soal cerita, kita jangan langsung membaca kalimat ini sampai selesai. Oke, jadi gunanya kita harus mengerjakan soal cerita ini satu kalimat demi satu kalimat, satu tahap demi satu tahap. Dan kita juga terjemahkan apa maksud dari soal cerita ini. Oke, kita mulai ya. Sekarang yang pertama, kalimat pertama. Bu Ana membeli 25 1/3 kg beras. Oke, sampai sini kita stop dulu. Kita terjemahkan dulu. Jadi dia membeli 25 1/3 beras. Sebanyak 1/4 bagian dari beras yang dibeli oleh Bu Ana disisihkan untuk diberikan ke warga. Oke, jadi ya bagaimana? Memiliki beras lalu diberikan ke warga? Dikurangi ya. Oke, yang pertama memiliki beras 25 1/3 kg. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 25 1/3 menjadi, ini kita kalikan, yang atas kita jumlahkan 25 dikali 3 75 ditambah 1 76 per 3 kilogram. Oke, ini beras mula-mula. Nah, sekarang diberikan ke warga. Berapa bagian? Diberikan ke warga sebanyak 1/4 bagian. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Diberikan ke warga sebanyak 1/4 bagian dari
beras yang dibeli. Oke, bagaimana cara mengubahnya? 1/4 kita tulis 1/4 bagian dari. Ini bisa kita artikan menjadi perkalian. Jadi kita kalikan. Berasnya berapa? Beras mula-mula, jadi dia merujuk ke kalimat yang pertama, 76/3. Oke, langsung kita operasikan. 76 dibagi 4. Bisa kita sederhanakan langsung ya. Oke, langsung ketemu 19. Maka yang diberikan ke warga adalah 19/3 kilogram. Oke, dua kalimat pertama sudah kita terjemahkan. Ingat ya, tadi kita kerjakan satu kalimat demi satu kalimat. Kalimat selanjutnya, beras yang masih ada dimasukkan ke dalam plastik. Beras yang masih ada, maksudnya apa ini? Kata lain dari beras yang masih ada. Ya betul, sisanya. Jadi sisa berasnya dimasukkan ke dalam plastik. Sekarang kita mencari sisa berasnya. Bagaimana cara mencari sisa beras? Oke, beras yang mula-mula sebanyak 76/3 kilogram dikurangi dengan beras yang diberikan ke warga 19/3 kilogram. Oke, pengurangan bilangan pecahan biasa. Bagaimana ini? Kita lihat penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya bisa langsung kita kurangi langsung. 76 kurangi 19, 57/3 kilogram. Oke, bisa kita langsung bagi ya, 57 dibagi 3 adalah 19 kilogram. Oke, jadi sekarang sisa berasnya 19 kilogram. Sisa berasnya dimasukkan ke dalam plastik. Dimasukkan ke dalam plastik berukuran setengah kilogram. Diapakan ini? Apakah dikurangi? Tidak ya, kalau kita membahas ini secara konstekstual. Jadi ini bisa kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya beras lalu dimasukkan ke dalam plastik, itu adalah dibagi. Nah, jadi kita mencari banyak plastiknya. Oke, kita mencari banyak plastik. Diapakan tadi? Dibagi ya. Jadi beras sisanya dibagi ukuran kantong plastiknya. Kantong plastiknya berukuran setengah kilogram. Nah, ada pembagian pecahan. Jadi kita ubah operasinya menjadi perkalian, tetapi pecahan biasanya kita balik. 19 dikali 2/1. Langsung kita kalikan 19 dikali 2, 38 buah. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Kuncinya kita harus mengerjakan soal cerita itu satu kalimat demi satu kalimat. Walaupun langkah akhirnya ini panjang, tetapi ketika kita mengerjakan satu kalimat demi satu kalimat, insya Allah tidak akan terlalu membingungkan. Bisa ya anak-anak, insya Allah, bismillah. Kita ulang-ulang terus soal-soal cerita seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3. Soal cerita tentang pecahan lagi. Di dalam kotak terdapat sejumlah bola berwarna merah dan hijau. Kita bayangkan, di dalam kotak ada bola merah dan hijau. Banyak bola merah 2/5 bagian. Bola merahnya 2/5 bagian. Dan selebihnya, kata selebihnya jadi yang lain atau sisanya. Sisanya adalah warna hijau. Bagaimana cara mencari sisanya? Kita lihat di sini. Kalau pecahan itu, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 5. Oh, jadi jumlah keseluruhan dari bola merah dan hijau itu 5/5. Kita sesuaikan dengan penyebutnya ya. Kalau penyebutnya ini 6, nanti ini 6/6. Itu jumlah keseluruhannya.
Maka kita mencari bola hijau adalah 5/5 dikurangi bola warna merahnya 2/5. 3/5 bagian. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menerjemahkan apa yang dimaksud di soal. Selanjutnya, sepertiga bagian dari bola hijau diambil Wawan. Kalau diambil Wawan, jadi apa yang terjadi? Bolanya berkurang. Sebanyak berapa bagian? Sepertiga bagian dari bola hijau. Sepertiga bagian dari bola hijau. Sama seperti tadi, sepertiga bagian dari. Diapakan tadi? Kita kalikan. Bola hijaunya berapa? Nah, kita kan sudah mencari nih, bola hijaunya 3/5. Langsung saja bisa kita operasikan. 1/3 dikali 3/5. Oke, langsung bisa kita sederhanakan. 3 dengan 3. Maka bola yang diambil Wawan adalah 1/5 bagian. Oke, bisa ya? Jadi satu kalimat demi satu kalimat. Kalimat selanjutnya ada koma di sini. Dan 1/6 bagian dari sisa bola hijau diambil Anwar. Oke, lalu diambil Anwar. Yang diambil Anwar berapa? 1/6 bagian dari, kita perhatikan di sini, dari sisa bola hijau. Dari sisa bola hijau. Oke, sekarang bisa tidak kita langsung cari sisa bola hijau? Kita sudah tahu belum? Belum ada. Jadi di sini kita harus cari dulu sisanya berapa. Sisa bola hijaunya berapa? Sisa bola hijau yang sebelumnya itu ada 3/5. Lalu diambil oleh Wawan 1/5 bagian. Jadi kita kurangi 3/5 dikurangi 1/5. Maka sisa bola warna hijaunya adalah 2/5 bagian. Oke, jangan terburu-buru ya mengartikannya, karena yang diminta di sini adalah sisa bola hijau. Oke, jadi kita mencari dulu sisa bola hijaunya. Karena kita sudah tahu sisa bola hijaunya adalah 2/5. Nah, sekarang kita pakai ini dikalikan. Jadi 1/6 dikali 2/5. Kita sederhanakan. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Maka 1/15 bagian. Sekarang kita ke kalimat selanjutnya. Yang ditanyakan, di dalam kotak masih terdapat bola hijau, titik, titik, titik. Jadi di sini kita mencari apa? Kita mencari sisa bola hijau. Kita bayangkan kita memiliki bola hijau. Sudah diambil oleh Wawan 1/5 bagian. Lalu diambil lagi oleh Anwar 1/15. Maka kita kurangi sisa bola hijau yang terakhir. Bola hijau mula-mulanya ada 3/5 bagian. Lalu dikurangi bola yang diambil Wawan. Lalu dikurangi lagi bola yang diambil Anwar. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. 3/5 dikurangi bola yang diambil Wawan berapa? 1/5. Yang diambil Anwar 1/15. Karena penyebutnya berbeda, maka kita mencari dengan menggunakan KPK. Kita cari KPK dari 5 dan 15. Kalau ada yang sudah bisa langsung, bisa, boleh tanpa mencari menggunakan KPK. Tetapi untuk yang masih kesulitan, caranya adalah kita mencari dengan menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 15 berapa? Ayo kita cari bersama-sama. Kita bagi 3, ini mendapat 5, ini 5, jadi kita dibagi 5 lagi. Nah, KPK-nya adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Maka penyebutnya kita ubah menjadi per 15 semuanya.
Oke, sekarang 5 dikali berapa supaya 15? Dikali 3, yang atas juga dikali 3. Ini juga sama, kita kali 3, juga dikali 3. Ini dikali 1, dikali 1. 9, 3, 1. Langsung bisa kita hitung secara langsung pengurangannya. 9 kurangi 3 kurangi 1, yaitu 5/15. Maka hasil akhirnya adalah 1/3 bagian. Maka jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lanjut untuk ke nomor 4. Pengelola Taman Bunga Cantik melakukan penanaman benih bunga. Oke. Aster memiliki lebih sedikit 30 benih dari adenium. Oke. Lalu krisan 15 lebih banyak dari adenium, sementara bunga krisan ada 90 benih. Bunga mana yang kita sudah tahu jumlahnya? Oke, sudah ada krisan ya. Krisan kita sudah tahu. Jadi kita carinya dari bunga krisannya. Bunga krisan ada 90 benih. Oke. Lalu kita cari kalimat yang ada hubungannya dengan bunga krisan. Oke, kalimat sebelumnya. Krisan lebih banyak 15 benih dari adenium. Oke, jadi kita bisa cari bunga adeniumnya berapa? 15 lebih banyak dari adenium. Jadi kita kurangi 90 dikurangi 15. Itu 75 benih. Oke, sekarang kita cari kalimat yang ada hubungannya dengan adenium. Oh, aster, bisa kita cari. Aster di situ lebih sedikit 30 benih dari adenium. Jadi asternya lebih sedikit. Jadi kita kurangi 75 dikurangi 30. Maka ini adalah 45 benih. Nah, sekarang kita jumlahkan jumlah benihnya. 90 ditambah 75 ditambah 45. Oke, jadi totalnya ada 210 benih. Selanjutnya, penanaman benih dilakukan oleh 3 orang pegawai. Setiap benih ditanam di lahan seluas 600 cm persegi. Jadi satu benih itu ditanam di lahan seluas 600 cm persegi. Sementara pengelola Taman Bunga Cantik memiliki berapa benih? Nah, 210 benih. Berapa luas lahan yang diperlukan untuk 210 benih? 1 ke 210, maka dikali 210. Ini juga sama. Kita kalikan dengan 210. Oke, maka berapa? 6 dikali 21. 126. Lalu ada nolnya 3, kita tuliskan 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah tahu untuk benih sebanyak 210 membutuhkan lahan seluas 126.000 cm persegi. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menerjemahkan apa yang dimaksud di soal. Di kalimat selanjutnya, biaya penanaman Rp3.000 per 100 cm persegi. Maksudnya apa? Biayanya Rp3.000 itu untuk setiap 100 cm persegi. Sementara pengelola Taman Bunga Cantik memiliki lahan seberapa luas? 126.000 cm persegi. Lalu kita kalikan dengan 1260. Ini juga sama, kita kali dengan 1260. Oke, sekarang 1260 dikali 3000. Maka biayanya adalah
Rp3.780.000. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menerjemahkannya. Lalu yang ditanyakan, jika setiap pegawai menerima biaya penanaman sama besar, biaya yang diterima setiap pegawai adalah. Oke, di kalimat sebelumnya kita sudah tahu penanaman itu dilakukan oleh 3 orang pegawai. Biayanya adalah Rp3.780.000. Jadi biaya satu orang pegawainya diapakan? Ya, kita bagi. Rp3.780.000 dibagi 3. Maka hasilnya adalah Rp1.260.000. Jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya? Bismillah, insya Allah bisa. Sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 5. Oke, nomor 5. Tentang membaca diagram. Diagram yang ada di pilihan ganda ini adalah diagram lingkaran. Sesuai dengan bentuknya, diagram lingkaran. Oke, karena di dalam soal ini berupa pilihan ganda, kita diminta untuk merubah respondennya menjadi bentuk persentase yang ada di dalam diagram lingkaran. Oke, kalau semisal besok ketemu soal tidak ada pilihan gandanya, bagaimana cara mencari persentase? Pak Aris ulas lagi ya, bagaimana cara mengubahnya menjadi persentase. Misal kita ambil contoh Semarang. Oke, Semarang. Semarang berapa respondennya? Ada 18 responden. Kita masukkan responden Semarang, ada 18 per total responden. Lalu dikali 100%. 18 ditambah 42 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 36 dikali 100%. Maka hasilnya adalah, hasil dari jumlah respondennya berapa? 150. 18 per 150 dikali 100%. Oke, kita sederhanakan. Kita hilangkan angka nolnya. Sekarang 18 dengan 15 dibagi berapa? Ayo. Oke, dibagi 3. 18 dibagi 3 mendapat nilai 6. 15 dibagi 3, 5. Lalu 10 dengan 5, ini menjadi 2. Maka hasilnya 6 dikali 2, 12%. Oke, itu untuk mencari atau untuk mengubah responden menjadi bentuk persentase. Itu kita gunakan ketika tidak ada pilihan gandanya. Karena di soal yang kita hadapi sekarang ada pilihan ganda, kita menggunakan cara yang lebih cepat, lebih efisien waktunya. Oke, sekarang perhatikan. Kita lihat di sini. Responden terkecil ada di lokasi mana? Oke, ada di Semarang ya. Semarang adalah responden paling kecil. Maka secara otomatis persentase yang ada di dalam diagram lingkaran juga menjadi persentase yang paling kecil. Sekarang kita lihat option A, B, C, D. Kita lihat Semarang yang persentasenya paling kecil. Option A ada di 12%. Oke, lalu option B 12%-nya Bali. Salah ya, karena di sini yang paling kecil Bali. Jadi kita tidak perlu memperhatikan option B lagi. Option C 12%-nya Jakarta. Oke, ini juga pasti salah. Lalu yang option D 12%. Oke, jadi ada kemungkinan antara option A dengan option D. Sekarang kita lihat option selanjutnya. Responden yang terkecil kedua adalah Jakarta. Kita lihat di sini Jakarta. Kita lihat di diagram lingkaran Jakarta sebagai persentase terkecil kedua. Option A kita lihat ada 28%. Apakah dia persentase terkecil kedua? Tidak. Masih ada Bandung dan Malang. Jadi option A juga pasti salah.
Jadi sudah dipastikan option yang benar adalah option yang D. Oke, cukup cepat ya, cukup mudah. Insya Allah untuk soal seperti ini kalian harus benar semuanya. Oke, begitu saja pembahasan. Tetap semangat, jangan lupa diulang-ulang lagi materi yang sudah diberikan, soal-soal latihan yang sudah diberikan, kalian kerjakan lagi. Insya Allah dengan kalian banyak berlatih, banyak mengulang soal-soal, insya Allah akan menjadi terbiasa dan terlatih. Itu saja dari Pak Haris, banyak kurang dan lebihnya Pak Haris mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.